Oke, kembali lagi dengan Aziz Coding. Di sini saya akan membuat aplikasi galeri untuk UKK ya. Jadi kita akan langsung buat aja. Di sini saya menggunakan Laravel 11. Oke, kita akan buat galeri. Jadi nanti aplikasi ini seperti halnya Instagram. Jadi nanti ada like, ada komentar, lalu ada apa namanya beranda kayak gitu. Jadi nanti lebih kayak sosmed. Galeri app. Nah, nanti rancangannya gimana? Di sini ya, rancangannya. Jadi nanti ada user nanti berrelasi dengan foto, like foto, album, foto, kategori, dan kategori. Jadi sederhana ini aplikasinya. Kita nanti pakai Bootstrap. Oke, kita tunggu dia masih optimize. Oke, di sini sudah selesai untuk membuatnya. Oke, di ini sudah bisa kita jalankan. Misalkan kita jalankan ya, masih seperti ini karena belum kita atur database-nya. Kita pakai MySQL di sini. Kita masuk ke VS Code-nya. Oke. Nah, di sini kita pertama atur dulu environment-nya ya. Environment kita atur dulu. Di sini kita pakai MySQL. Lalu yang di sini kita aktifkan dulu. Kita pakai localhost, portnya default, database-nya nanti pakai galeri app. Oke. Ini pakai root default-nya. Nah, kalau sudah kita bisa refresh. Ini harusnya nanti aja sih. Nah, di sini kita fokus ke relasinya dulu. Nah, di sini kita akan membuat migration untuk membuat relasi-relasi di sini. Di sini ada one to many, many to many to one. Kita akan buat relasinya di migration. Ini masih error karena belum di migrate. Ini udah berubah, database-nya galeri app, tapi sessionnya belum ada karena belum di migrate. Nah, nanti sekalian kita migrate, kita buat dulu migration-nya. Oke, sini saya buat seperti ini biar tahu. Kita buat di terminal. Nah, di sini saya sarankan jangan pakai PowerShell ya, pakai Git-Bash atau CMD. Oke, nah seperti ini. Jadi, oke, di sini kita buat dulu migration sekalian sama modelnya. Jadi kita buat PHP Artisan make model. Pertama user sudah terbuat ya. User sudah terbuat. Di sini kita bisa cek database, lalu migration. Nah, ini bisa digeser. Nah, di sini udah ada user ya. Jadi user nanti kita tinggal sekarang aja. Sekarang kita ubah. Di sini udah ada email, email verified, password.
Lalu di sini ada tambahan nama lengkap dan alamat. Oke, lewat tabel string nama lengkap. Teks alamat. Oke, seperti ini. Jadi hanya perlu ini di sini. Ini rancangan dari internet ya. Jadi saya tidak buat sendiri. Nah, selanjutnya tipsnya untuk membuat migration, kalian harus membuat terlebih dahulu tabel yang banyak di reference, banyak di acu sama tabel lain. Misalkan di sini ada ID kategori. Nah, yang dibuat terlebih dahulu itu jadi kategorinya. Kategori sama foto sebelum ada kategori. Jadi biar ketika dia mencari ID foto itu udah dari atasnya. Gitu. Nah, kita buat dulu misalkan yang user ID kan udah like foto. Nah, ini ada yang perlu diperbaiki. Oke, kita buat foto dulu aja. Kita buat foto dulu aja, soalnya yang nanti foto itu banyak di reference sama tabel lain. Oke, kita buat PHP model foto. Di sini huruf besar ya pertama, lalu min m untuk migration. Oke, di sini udah terbuat successful untuk membuat model foto, lalu migration photos. Ini otomatis ketambahan S. Oke. Oke, selanjutnya setelah foto kita bisa menambahkan kategori min m. Oke, sudah. Lalu kita bisa menambahkan itu yang tengah detail ya. Jadi yang ini saya ganti. Ini saya ganti detail. Nah, ini saya ganti detail intinya. Oke, tambahin di sini detail kategori. Nah, di sini nanti ketika huruf besarnya ada di tengah dan di awal, nanti bentuknya akan seperti ini. Nah, dia akan seperti detail kategori. Dia akan terpisah dengan underscore. Tapi kalau di model dia tetap aja seperti itu. Oke, sudah 3 tabel sudah kita buat. Lalu selanjutnya kita buat like foto. Bentar, album album ini dia ini kita ubah aja. Jadi harusnya kita pertama bikin ini dulu karena album ini di foto ini dia mereferensi album. Nah, bagaimana kalau error seperti ini? Kita bisa buat dulu albumnya, misalkan kita buat album foto misalkan. Oke, nah di sini kan di bawah ya, ini nanti pasti error, atau kita biarin dulu aja biar tahu errornya. Oke, kita biarin dulu aja, kita lanjut bikin like foto. Lalu yang terakhir kita buat komentar foto. Oke, sudah terbuat semua database-nya, tinggal sekarang kita isi. Pertama di user tadi udah kita isi ya,
lalu di foto. Nah, di foto ini kita isi. Pertama kan ID sudah. Lalu di sini ada ID user. Di sini ID user langsung saya referensikan tabel bentar, constraint. Oke, kita langsung buat for region key, for region ID, lalu user ID, constraints. Oke, jadi constraints users di nama tabelnya. Nama tabel itu bisa dilihat di sini. Ini nama tabelnya. User lalu on delete. Escape. On delete cascade ini maksudnya adalah menghapus ketika user yang ada di referensinya itu dihapus, maka semuanya juga akan hilang. Jadi dia terhubung itulah bahasa mudahnya. Nah, selanjutnya di sini ada ID user sudah. Selanjutnya kita masak nama sih. Fotonya aja langsung. Lalu di sini judul, terus deskripsi, lalu status. Ini mau dipublik atau enggak? Oke. Ini aja misalkan ini tak buat agak beda dengan ini. Oke, status. Terus di sini foto day. Oh ya, album ID. Dollar tabel string album ID. Oke, dia berrelasi dengan constraints album, berrelasi dengan album fotos. Oke, biscuit sudah. Ini dulu, terus kategori. Ini kategori yang sebelah sini ya. Kategori yang sebelah sini, yang ini. Di situ hanya ada ID, lalu nama kategori. Nama aja. Sudah, terus selanjutnya detail kategori. Di detail kategori ini sebenarnya kan foto ini ke sini. Ini kan sebenarnya bisa. Cuma dia nanti many to many. Jadi kalau posisi many to many, dia biasanya butuh tabel, namanya tabel pivot. Nah, tabel pivot ini dia untuk membantu dalam pemanggilan antara kategori dan foto. Makanya di sini kenapa cuma ada origin key. Origin key
kategori ID, dan foto ID. Itu kenapa seperti itu ya? Karena untuk pivotnya. Oke, ini namanya nggak perlu sama sih ya. Yang penting dia constraint dengan kategoris. Ini dia langsung menuju ke ID-nya. Oke, selanjutnya album foto. Di sini album foto maksudnya mungkin kayak apa ya? Nah, kalau di YouTube playlist lah atau apa ya? Maksudnya grup kayak grup gitu lah. Di sini kita buat grupnya string album, lalu status nggak usah, langsung deskripsi saja. Lalu untuk tanggal dibuat kita pakai timestamp. Oke, terus like foto ini, nah ini perlu user ID lalu sama foto ID yang di like. Oke, sudah. Kalau tanggal likes bisa ikut timestamp, komentar juga seperti itu, user ID-nya, lalu foto ID-nya, komentarnya apa. Oke, sudah seperti itu, kita tinggal migrate. Untuk mengirimkan ke database, kita di sini pakai database manajemennya pakai SQL Yoke. Ini saya buat koneksi untuk localhost root 3306. Nah, di sini galeri app udah ada. Tak buat yang beda aja. Oke, galeri app Laravel gitu. Laravel 11. Oke, sudah. Lalu kita php artisan migrate. Oke, enter. Nah, di sini ada warning. Kita eh, dapat notifikasi bahwa galeri app itu masih kosong. Masih kosong, belum ada. Jadi di sini mau dibuatkan atau enggak? Kita yes saja. Oke, kita cek di galeri app-nya Laravel Gallery Apps. Refresh. Nah, ini kita cek di skema. Nah, ini sudah terrelasi ya. Ini kalau session, password ini biarin aja, ini bawaan dari Laravelnya. Ini charges, season, migration. Nah, ini ada yang salah ini. Makanya tadi nggak error. Untuk ini punyanya itu ya, Laravel. Jangan dihiraukan. Kita fokus di sini dulu aja. Biar rapi gimana. Oke, ini di atas saja. Oke, kita cek relasinya benar atau enggak. Foto dia, nah ini yang album ini salah. Bentar, kita cek ya. Di foto, constraints, users.
Kalau yang lain udah ya. Fotos ID dengan foto ID. Album ID origin key. Apa ya? Oh ini. Bentar, salah. Makanya tadi kok enggak origin key ID. Oke, sekarang kita refresh biar ditarik ulang. Oke, dikirim ulang lagi. Nah, harusnya error seperti ini. Jadi, ketika dia sampai ke tabel foto, dia akan file. Nah, pesannya apa? Valid open reference album foto. Jadi, ketika nama tabel itu di bawah dari yang nama tabel yang diacu itu di bawah dari yang manggil, itu dia akan error. Nah, caranya gimana? Ini dirubah aja fotonya agar dia album fotonya agar di atas. Nah, ini kan kalau foto 14439, ini 709, kita ubah, rename aja, kita ubah jadi 429, 421. Nah, di sini kan album fotonya udah ke atas lagi. Nah, di sini kita akan refresh. Oh, ini harus kita drop manual. Alter database. Oh, drop database. Yes. Nah, kalau udah di drop, dia akan hilang, lalu kita migrate ulang. Migrate saja tanpa refresh. Kita yes. Oke, kita cek lagi. Nah, di sini album foto udah terrelasi di sini. Nah, kalau gini kan enak. Oke, di sini udah berrelasi dengan sesuai rancangan kita. Mana ya user? Kategori. Nah, ini user ke foto. Foto dia berrelasi one to many ke detail kategori, kategori ke one to many dengan sini. Terus di sini gak apa wis dong robot. Oke, ini kalau ke sini nah. Oke. Oke, di sini sudah seperti ini ya. Oke, ini relasinya udah benar, semua tabel sudah berelasi kecuali yang ini biarin aja karena ini bawaan dari Laravelnya. Biarin aja. Yang penting sesuai dengan rancangan kita yang tabel-tabel baru. Selanjutnya kita buat lagi modelnya, kita setting. Oke, modelnya biarin aja dulu deh. Kita di sini pakai admin LTE aja. Di sini LTE atau apa ya? Saya pikir dulu. Atau pakai langsung bootstrap aja. Tapi untuk daftarnya coba kita pakai bootstrap langsung aja deh.
lebih seru. Oke. Di sini kita buat langsung, jadi nanti tanpa ada admin pack, jadi langsung halaman seperti di sosmed biasa itu, langsung halaman beranda, lalu kalau belum login ya halaman beranda toh kayak gitu ya. Oke, di sini kita buat di view resource view, kita buat misalkan template .plate.php. Ya ampun, folder template header.plate.php, lalu footer.plate.php, lalu di sini ada master.plate.php. Selanjutnya kita buat halaman misalkan beranda plate.php, lalu kita buat halaman profil, lalu kita buat lagi halaman album, lalu halaman like. Ini saya buatnya ngawur ya, jadi tanpa perancangan desain, pokoknya gini aja, jalan aja. Di sini kita ke beranda dulu. Nah, di beranda, di sini kan routes-nya masih default ke welcome ya. Kita ganti misalkan ke beranda. Kita setting aja dulu di beranda semua. Bentar. Nah, ini masih kosong. Kita di sini buka Bootstrap. Nah, di sini kita pakai Bootstrap yang paling baru. Oke, kita pakai yang include Bootstrap CSS. Oke, oke, kita paste di sini. Nah, setidaknya ada hello world nanti. Nah, oke, sudah ada seperti itu. Lalu selanjutnya kita bikin navbar. Navbarnya kita ambil dari sini, navbar. Nah, oke, kita pakai yang cari-cari dulu aja. Kita pakai yang responsif ya, pakai yang responsive behavior. Jadi nanti misalkan di HP dia tidak berantakan. Oke, kita copy lalu paste di sini. Rewardnya dihilangkan, rapikan, kita refresh. Nah, oke, seperti ini dulu. Nah, selanjutnya kita di sini misalkan kita buat this coding gallery. Oke. Nah, misalkan di sini ada home,
link disable. Kita tambahkan di samping sini nanti login. Jadi ketika belum ada login, menu-menu ini nggak keluar. Oke, kita buat button baru. Button baru itu tapi pakai modal. Jadi nanti untuk login. Oke, kita pakai modal. Ya, modal. Modal itu apa? Modal itu yang seperti ini. Misalkan kita klik, dia akan muncul di pop up. Kita pakai yang statik. Jadi misalkan diklik luarnya itu tidak akan hilang. Oke, kita copy. Jadi sebenarnya ngoding tinggal copy-copy aja kalau pakai framework, gampang. Nah, selanjutnya refresh. Wah, kok besar banget. Ini harusnya diganti jadi gini. Terus di sini nggak usah sih, itu aja. Nah, biar ada margin ya dengan piringnya ml-2 misalkan. Oh, ini karena jarak dengan search yang terlalu dekat. Ini MB, MBLG, guys. Coba dikasih. Oke, seperti itu. Terus ini tak kasih R-2. Tapi bisa. Kalau pakai ME-2. Nah, ini baru ada jaraknya. Pakai ME, margin N. Oke, selanjutnya ketika diklik nanti dia akan muncul modal detail. Kalau misalkan belum punya akun, nanti kita kasih modal lagi di sini. Kita kasih aja langsung. Jadi kalau belum punya, dia akan daftar. Daftarnya lewat sini. Bisa nggak ya? Cek refresh. Login. Nggak bisa. Oke. Harusnya sih ini sih. Ini. Nah, modalnya kita pindah. Oh, karena ini ID-nya masih sama. Jadi ini kita pindah. Ini kan masih di dalam modal. Ini modalnya kita taruh sini aja. Ini tak ganti registrasi. Registrasi. Jadi di buttonnya dia akan mentargetkan registrasi. Oke, apakah bisa? Kita cek. Izin registrasi. Nah, oke, udah bisa. Jadi seperti itu. Itu untuk gambarannya. Jadi misalkan belum punya akun, dia akan bisa menekan button registrasi. Terus di sini misalkan belum login, nanti dia tidak akan muncul profil. Kita ganti dulu aja. Profil apa tadi? Profil like album. Jadi kan posisinya kalau home itu kita ganti beranda misalkan. Beranda, lalu ini apa namanya?
album misalkan, album ini disable yang kita hilangkan, album terus like, apa lagi itu ya, oh profil, profil kita tambah baru. Oke, jadi di sini ada beranda, profil, album, like. Jadi nanti misalkan belum login, dia hanya akan menampilkan beranda saja, beranda. Tapi nanti kalau mau komen, dia akan mensyaratkan login. Oke, selanjutnya untuk fotonya bagaimana? Untuk fotonya kita bisa pakai card seperti ini. Coba kita kasih. Kalau carousel slide ya. Kalau di profil sih ini bagusnya. Oke, misalkan card saja dulu. Kita pakai card saja. Di sini jadi di ini yang header kita singkat dulu aja, kita tutup. Sudah selesai itu header. Lalu di sini kita tambahkan div, tambahkan class container. Baru kita taruh di sini misalkan. Kita cek hasilnya gimana. Oke. Nah, kenapa kok image-nya seperti ini? Karena ini source-nya masih belum ada ya. Ini misalkan saya kasih image-nya image apa namanya? Image preview. Misalkan saya pakai link aja. Coba ya. Copy link, salin alamat gambar, lalu paste di sini. Bisa nggak kira-kira? Nah, ini. Terus ini kan jaraknya dengan atas masih sangat mepet. Kita kasih margin top 5 misalkan. Nah, ini agak jauh. Nah, ini nanti kita kasih perulangan. Sudah selesai. Itu aja. Oke, ya gitu ya. Oke, di atasnya kita kasih form aja deh. Kita kasih form. Apa search-nya dikasih bawah ya? Jangan. Search-nya biar di sini untuk mencari berdasarkan kategori. Kalau di sini apa ya enaknya ya? Eh, aja. Form aja. Form tapi menyamping. Jadi ada kan tadi foto ada beberapa kan judul, deskripsi, status itu mau ditampilkan atau enggak. Oke, misalkan di sini tak kasih di plus center A4 beranda. Ini nanti sesuai dengan profilnya apa namanya halamannya. Misalkan di sini halaman beranda, nanti muncul semua. Terus misalkan mau menambahkan foto, tinggal nanti kita buat di sini button.
modal aja kita seakan-akan pakai progressive web apps modal yang statik. Saya suka yang statik. Oke, sudah. Ini misalkan tambah foto, lalu eh, tambah foto ini harusnya di profil sih. Tapi nggak masalah lah di sini lah. Nggak masalah, nggak masalah. Tambah foto, terus ini biar dengan ini kasih MT aja. MT 2 aja cukup kayaknya. Nah, oke seperti ini. Kalau misalkan ini tak inspect, misalkan saya pakai HP tampilannya, oke. Ini pakai HP tampilannya, oh ya, karena tadi kan kita udah buat statik ya. Jadi ID-nya harus beda, kita bedakan. Ini tambah foto, tambah foto, kita refresh, lalu klik. Nah, udah muncul ya. Jadi ketika ditambah nanti langsung muncul di sini. Udah muncul gitu aja, terus nanti bisa di like atau komen. Seperti itu. Kalau misalkan ini dibuka, hasilnya seperti ini. Login, ini registrasi seperti ini. Oke. Oke, pertama kita bikin loginnya dulu aja. Karena kalau upload foto kan perlu user ID. Nggak mungkin kita buat fotonya dulu. Oke, kita buat registrasinya dulu. Cara registrasinya dulu. Nah, tadi butuh apa aja untuk registrasi? Dan name, email verified ini nggak usah kita pakai, lalu password, nama lengkap, alamat, itu aja. Oke, oke, kita buat. Sebelum kita buat, kita atur dulu di modelnya, di app, http, app model. Di sini udah ada user ya. Di sini kan ada available, artinya kolom yang bisa diisi. Kalau di Laravel itu ada keamanan seperti ini. Jadi tadi yang bukan bawaannya Laravel adalah nama lengkap, alamat. Jadi di sini harus kita tambahkan nama lengkap, lalu alamat. Dan ini udah. Jadi misalkan di controllernya kita belum buat, di sini kita buat controller user, PHP artisan Mac controller user. Nah, kalau saya biasanya tak kasih seperti user controller. Lalu misalkan untuk CRUD aja kita bisa pakai min-r untuk menambahkan resource-nya, enter. Nah, ini muncul di sini user controller. Kalau ada min-r-nya, otomatis dia bisa langsung membuat ini semua. Ada show, store, dan lain-lain. Nah, di sini kita bisa pakai store, store di sini untuk registrasi. Oke, kita buat dulu halaman registrasinya. Oh iya, sorry. Kita templating dulu aja di sini. Jadi kan tadi beranda yang udah ya.
Nah, di sini kita pecah dulu, ini header, Ctrl X, paste. Lalu di sini untuk kontainer ditutup ya. Lalu di bawahnya kontainer silakan di Ctrl X, taruh di footer kayak gini. Jadi di beranda tinggal kontainer aja. Nah, lalu di master template-nya kita tinggal include template header, terus sini fill contain, lalu di sini include template footer. Lalu di sini tambahan, di sini saya tak kasih fill script. Jadi misalkan kalau kita butuh Ajax atau apa, kita bisa tambahkan di script biar lebih rapi. Oke, selanjutnya di beranda kan ini masih hanya seperti ini aja. Kita belum bungkus menjadi section ya. Section, pilih metodenya, lalu ini konten sesuai yang ada di templating. Lalu ini kita ganti geser. Nah, seperti ini format dokumen. Jangan lupa kita warisi dulu sifat dari master template kita. Template master. Oke. Ini harusnya kalau di refresh itu nggak ada perubahan. Ada perubahan ya. Masih tetap bisa jalan sesuai dengan apa yang kita mau. Oke. Kalau sudah templating udah selesai, simple sebenarnya templating itu. Kalau udah selesai, kita tinggal bikin registernya tadi ya. Register tadi ada di header. Kita cari ID-nya yang registrasi ya. Diingat ID-nya registrasi. Oke. Di modal bodinya kita buat form. Kita buat form untuk pendaftaran post. Ini kita pakai user. Kita buat routes user store. Kita pakai user store aja karena sifatnya hampir sama ya. Intinya mengirimkan data. Ctrl X, kita pindah formnya ke paling bawah. Oke, ini biar gini aja. Terus ini buttonnya kita ganti jadi submit biar dia bisa ngirim. Lalu ini start gitu. Oke, terus di sini jangan lupa kalau Laravel harus ada CSRF-nya untuk keamanan dari ini. Oke, di sini kita buat ya seperti ini. Ikuti aja ini ya. Benar. Email, password, lalu apa lagi? Name ya. Name itu di atas saja. Kita copy dari sini. Username. Ini tipenya teks. Name-nya ya, ini yang penting. Kita pakai name. Lalu ini nggak perlu. Nggak perlu. ID nggak perlu. Oke. Terus tadi juga minta ada nama lengkap, lalu ada alamat ya kan. Oke. Tambahkan juga div mb3 label nama lengkap
untuk teks nama lengkap kita samakan dengan yang ada di sini, ada underscore-nya. Jadi biar nanti tidak ribet untuk validasi, kita samakan. Oke, lalu class form control div mp-3 equal alamat, kita pakai text area alamat, lalu class form control. Oke, seperti itu. Alamat. Oke, udah ya. Nah, selanjutnya kita tinggal kembali lagi mode desktop. Oke, ini error langsung. Karena tadi di sini kita daftarkan atau kita deklarasikan root user store. Ini padahal dia mengarah ke controller sini, ya kan? Store sini. Dia tidak bisa karena belum kita daftarkan di web di root sini. Nah, sini kita daftarkan routes. Karena kita pakai resource ya tadi ya. Kita bisa manfaatkan resource langsung resource user foto user uh, register controller plus. Di sini langsung terbuat seperti ini. Jangan lupa untuk import user controllernya, bukan model ya, tapi user controller. Oke, ini jangan sampai lupa karena kalau lupa nanti error. Oke, nah biar kenapa kok di sini resource? Karena resource itu kumpulan dari index, terus show, store. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini PHP artisan route list, ini langsung muncul. Ini linknya ya. Jadi ini metodenya. Ini metodenya ada get, head, post, get, put, delete. Lalu ini linknya. Lalu ini untuk name pemanggilannya. Dan ini untuk controllernya, method mana atau function mana yang dia pakai. Oke, seperti itu penjelasan dari resource ini. Jadi kita kan tadi bikin controllernya pakai resource kan. Jadi kita bisa memanfaatkan kemudahan ini. Oke, kalau misalnya kita refresh, apakah masih tetap error? Tidak ya. Oke. Kita misalkan klik login, registrasi. Nah, di sini udah muncul username, email, password, nama lengkap, alamat. Ini tapi masih modal title. Kita ganti di header ya. Di header registrasi. Login, atau di sini kita bisa tambahkan juga registrasi. Oke, kita tambahkan aja. Ini kan login. Nah, daripada mengcopy itu mending ngopi dari sini. Kita taruh di sini. Terus ini ME min 2. Kita rapikan. Nah, sudah registrasi. Kalau kita klik di sini langsung muncul registrasi username. Kita bedakan buttonnya, misalkan pakai sukses. Ini ngawur ya desainnya.
registrasi silahkan diperbaiki sendiri nanti. Lalu misalkan login, registrasi, di sini pun juga bisa. Oke, selanjutnya kita tinggal membuat apa ya, menangkap data yang dikirim. Caranya kita untuk testing ini biasanya dd request, bisa request all itu jadi cuma datanya aja yang ditampilkan. Ini bagaimana tampilannya seperti ini. Kita refresh dulu. Misalkan username-nya Aziz, email address-nya Aziz, passwordnya 1234567. Daftar. Oke, masih tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Dia tidak mengarah ke sana. Oke, kita cek dulu formnya. Apakah ada form? Nah, ini form itu tidak boleh bertumpuk-tumpuk. Jadi harus sendiri-sendiri. Nah, di sini bertumpuk. Makanya dia tadi hanya diam saja, terus datanya dia masuk ke sini. Ini tandanya kalau ada form yang bertumpuk. Kita pindah modalnya. Jadi di sini tadi ada modal ini, kita pindah. Kayaknya ini. Nah, modalnya ini ya. Yang dipindah, jadi jangan sampai keliru. Formnya itu yang ini ikut. Kayaknya ini karena di atas ada form, makanya dia lurusnya seperti itu. Padahal tutupnya dia ada di sini. Jadi jangan terkecoh. Oke, kita cut, terus kita taruh di atasnya. Bentar, kok hilang semua? Di sini sampai sini toh. Nah, oke, kita pindah di bawahnya UL. Misalkan kita format dokumen untuk merapikan. Nah, ini. Nah, ini kan baru ketata. Terus kita refresh lagi. Registrasi. Oke, kita isi 1234568 daftar. Nah, kalau tampilan seperti ini tandanya dia sudah masuk ke controller. Di sini CSRF itu hasilnya seperti ini, token ya. Kalau nggak ada ini biasanya dia expired. Lalu name, email sesuai dengan kebutuhan yang ada di database. Jadi untuk remember token email verified itu bisa tidak diisi ya, jadi opsional. Nah, di sini kita tinggal simpan aja kalau sudah sampai ke controller. Oke, kita tinggal bikin validasi dan name-nya required, email juga required, password juga required. Lalu ini minimalnya 8. Jadi kayaknya sekarang standarnya udah lebih, tidaknya 8. Lalu nama lengkap required, alamat juga required. Oke, nah jadi ini memvalidasi. Misalkan nanti dia tidak apa namanya, tidak sesuai atau ada yang kurang, misalkan ya, kita kita apa namanya, kita coba registrasi. Misalkan Aziz, terus emailnya saya kosongin, oh passwordnya tak kosongin, daftar. Nah, dia hanya diem di sini, nggak kemana-mana. Tapi kalau kita isi lengkap 1234567 dia akan
kosong, atau misalkan biar terlihat ada perbedaannya, titik validasi. Nah, ini kalau dia lolos dari validasi. Tapi kalau nggak lolos, dia akan seperti itu. Nah, misalkan errornya kita bisa tampilkan if validasinya. Oke, jadi untuk menampilkan errornya, misalkan tidak lolos dari validasi ini, kita tinggal menampilkan aja errornya di view-nya. Misalkan kita kasih errornya di bawahnya header. Sini kita kasih if error. Jadi error apapun dia akan menampilkan alert danger. Oke, terus UL untuk poin-poinnya apa aja yang error. Lalu di for each if sudah gini. Terus tinggal kita coba. Kita refresh dulu ya. Oke, kita registrasi. Misalkan ini passwordnya kita kosong ya. Daftar. Nah, nanti muncul the password field is required. Nanti muncul seperti itu. Oke, misalkan alertnya kita buat yang simple. Bentar. Kalau itu tadi kan div class alert danger. Coba kalau dikasih role. Sama aja ya udah, sama aja. Mungkin kita bisa kasih ini deh, apa namanya, kayak gini maksudku. Eh, oh, saya tahu karena div container terus ini mt-1. Udah coba tampilannya berubah. Serasi Aziz. Nah, ini kan agak bagusan ya. Oke, jadi untuk tampilan errornya seperti ini, misalkan ada yang tidak terlolos validasi. Oke, sekarang kita lanjut untuk ke controllernya. Dan semuanya, jadi nanti misalkan ada error, dia langsung seperti ini. Oke, kita ke user controller. Di sini ketika eh, validasinya sukses, dia langsung ke user. Ini user maksudnya model ya. Di modelnya pastikan sudah available tadi, lalu validasi. Nah, misalkan if usernya berhasil, maka dia akan
ke kemana? Beranda. Beranda aja dulu. Ke beranda. With sukses, registrasi berhasil. Oke, terus ini Elsa Retron. Nah, jadi misalkan dia sukses, ada with ini session ya, ada session sukses, dia akan menampilkan registrasi berhasil. Oke, kita akan coba apakah muncul beneran. Di hidupnya jangan lupa ditambahkan if session sukses. Misalkan sukses, nanti dia akan menampilkan alert sukses. Kita coba, akan kita registrasi Gmail 123456778. Daftar. Oke, error. User beranda tidak ada. Oke, user beranda tidak ada, tapi datanya udah berhasil belum? Di galeri foto Laravel, replace user. Oke, datanya udah bisa masuk, cuma karena kesalahan routing dia tidak bisa. Oke, di sini beranda itu belum ada controllernya. Kita buat controller beranda. Buat controller beranda, controller min r, enter. Lalu di webnya sekalian ya, kita buatkan routes resource tadi beranda. Jangan lupa untuk use-nya ditambahkan beranda controller, lalu di sini langsung dia return view beranda. Kita return view beranda ya, langsung ya. Oke. Return view beranda. Selanjutnya kita tinggal kondisikan di routes-nya tadi yang user ya. Jadi di sini ganti beranda index. Kenapa kok beranda.index? Kita cek di PHP Artisan route list. Nah, di sini saya memanggil beranda.index. Seperti itu. Kita coba refresh. Nah, dia akan duplicate karena sudah terbuat. Ya, kita hapus dulu aja. Push, delete. Yes. Refresh. Nah, registrasi berhasil. Di sini udah bisa registrasi berhasil. Nah, kalau sudah bisa registrasi, kita bisa
membuat login, kan? Login. Misalkan registrasi di sini apakah berhasil juga? Sama aja sih sebenarnya. Misalkan ini tak ganti satu, ini satu, 6678. Ini juga sama, registrasi berhasil. Dah. Selanjutnya, kalau di sini udah, tinggal kita login, buat loginnya ya. Oke. Untuk login, kita buat dulu, atur dulu di header lagi. Nah, di model ini ya. Di sini modalnya masih di dalam form. Padahal kita nanti di sini buat form lagi. Kita pindah dulu aja. Ya, baru di atasnya from the flag search. Ya, lalu kita format dokumen biar rapi. Nah, di sini kita buat form. Actionnya user show aja ya. Kayak ini. Login nggak apa deh. Login, lalu formnya kita pindah ke bawahnya button ini. Ini sebenarnya di bawah pun nggak masalah sih di sini. Yang penting tidak bertabrakan dengan form ini. Terus ini diganti jadi submit. Terus ini login. Oke. Nah ini kalau misalkan nanti kita refresh pasti error karena user login belum kita daftarkan. Oke, nggak apa-apa. Ya, kita refresh dulu di sini. Terus kita buat email address lalu password. Oke, itu yang penting ada name-nya, ada emailnya. Lalu di sini kita buat route resource. Bukan resource ya. Ini kita buat post user bin user controller class-nya login, lalu name-nya user login. S ya, user login. Cek users login. Oke. Sudah seperti itu, tinggal kita buat. Kalau di sini kan beda ya strukturnya. Kalau kita pakai resource, itu kita tinggal panggil controllernya aja. Dia akan mencari sendiri. Nah, kalau kita buat secara custom, di sini pakai post atau get atau yang lainnya yang custom strukturnya seperti ini. Jadi ini nama linknya, link yang tampil di browser nanti. Lalu di sini ada controllernya, di sini ada metodenya. Lalu di sini baru name-nya. Nah, kita harus membuat metode login terlebih dahulu di user. Kita bisa buat di sini public function login, validasi. Kok gini. Lalu di sini login, cek sama dengan out attempt validasi, if login check. Ini outnya masih error. Oh, karena harusnya pakai ini out attempt. Ini pakai yang fake address ya. Nah, jadi karena udah terlalu banyak out, dicek di atas yang ada atributnya silahkan dihapus. Lalu di sini kita
Cek lagi, kita pilih yang fake address, lalu validasi. Ya, misalkan nanti, jadi misalkan kirimkan loginnya berhasil, nanti dia akan mengarah ke beranda index dengan status login berhasil. Oke, cek. Misalkan login ya, login bisaan 1234567 lalu login. Nah, login berhasil. Ini udah login ya. Nah, di bagian sini itu masih muncul login register. Harusnya kan kalau udah ada akunnya udah berhasil login, ini biasanya hilang. Kita bisa setting itu. Di sini kita bisa gunakan if di header. Kita kembali ke header. Kita cari button-button tersebut. Oke. Button registrasi. Bukan ini. Ini modal. Ini model. Nah, ini. Jadi tadi kan ada login sama register. Ini bisa kita bungkus. If out checks. Nah, oke. Jadi misalkan outchecknya tidak aktif atau false, nanti dia akan menampilkan dan apa namanya register. Tapi kalau ada outchecks-nya udah true, outchecks sama dengan true, maka dia harusnya muncul button flash, bisa muncul ini button danger user logout. Ini sudah aja sampai sini aja logout. Kita ngecek apakah udah bisa atau belum. Flash. Nah, jadi kalau posisinya sudah login, dia akan menampilkan logout di sini. Lalu kita bisa tampilkan namanya. Di mana ya enaknya? Di sini aja deh. Coba di sini kita cari button button sama icon ada nggak? Nggak ada ya. Kita taruh di sini aja. Misalkan di sini kita taruh namanya input text, tapi dia nggak kemana-mana, dia hanya menampilkan out username, lalu di sini dia disable. Refresh, kita tambahkan bootstrapnya class disable. Duh, kok masih bisa?
kita lihat aja. Read only from control, class-nya me min. Oke. Jadi di sini udah muncul user yang login adalah Aziz. Misalkan logout, nanti ini akan hilang. Oke, misal kita buat function logout. Function logout itu kita bisa gunakan kalau show harus ada ID. Logout kita pakai aja. Ref user logout. Nah, user logout kan kita belum buat. Kita bisa daftarkan lagi, tapi untuk logout ini kita buatkan grup dulu. Jadi di routes ini kita bisa membuat grup routes middleware out grup. Nah, kalau grup nggak bisa middleware. Nah, bukan gitu. Nah, ini out group function, jadi harus sudah login dulu. Ini ada kurung kurang balik. Routes get user logout user. Lalu kita tinggal buat di user controller metode logout. Logout berhasil seperti ini. Oke, selanjutnya dari refresh, ada error, kita klik logout. Oke, dia udah ke sini, cuma user logout. Dia nggak redirect. Kita coba dd seperti ini. Oke, belum ke logout ya. Logout. Jadi dia belum sampai ke sini. Kita cek di webnya. Oke, jadi tadi ada error. Kenapa logoutnya tidak berhasil? Karena di webnya ini pastikan yang ada resource-nya itu di bawah. Jadi yang custom itu ada di atas, karena kan bacanya dari atas ya. Bacanya dari atas, misalkan nanti ada yang apa namanya identik dengan resource, dia akan baca yang resource-nya. Makanya tadi yang logout nggak bisa karena ada di bawahnya resource.
Jadi saya sarankan untuk pembuatan root custom itu yang custom ada di atas. Oke, sekarang kita user controller, lalu ini tak hilangkan, lalu di refresh. Nah, cokot berhasil. Sekarang login lagi, login berhasil. Di sini udah berubah lagi. Nah, tadi kan saya bilangnya profil album like itu juga hilang ketika tidak login. Nah, kebalikannya. Eh, kita masih bekerja di header ya. Oke, di header kita cari profil album like. Kalau beranda itu semuanya. Kalau profil ini hanya khusus punya kita sendiri. Di sini jadi if else out check true. Misalkan outnya check true, maka dia menampilkan semuanya. Misalkan false, maka dia hanya akan menampilkan beranda saja. Oke, ini masih posisi login ya, jadi dia muncul semua. Tapi di sini misalkan saya pilih logout, nah dia akan logout berhasil seperti itu. Nah, terus di sini saya akan melakukan CRUD foto. Mungkin untuk video kali ini cukup sekian dulu. Video selanjutnya saya akan menambahkan foto, lalu album, lalu dan like. Oke, terima kasih. Sekian.